Halo Rubahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Kali ini saya akan merangkum sebuah film tentang asal-usul salah satu mutan paling ikonik dari semesta X-Men, yaitu Wolverine, sosok abadi bercakar tajam yang hidup ratusan tahun namun tak kunjung menemukan kedamaian akibat masa lalu penuh dendam dan pengkhianatan. Nah, seseru dan sebrutal apa kisahnya? Yuk, langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana Anda, selamat menonton dan... Get it when I get back. You're always sick. Berlatar pada tahun 1845 di Kanada, cerita diawali dengan memperkenalkan dua orang anak bernama Victor, si anak yang berdiri di samping ranjang, dan James, anak yang tengah terbaring lemah karena demam. Mereka dihampiri ayah James untuk memberikan obat, hingga tak lama muncul seorang pria yang terus berteriak sampai si ayah dan Victor memutuskan untuk menemuinya. Father! Stay where you are, James. Mendengar ada suara ribut dari luar, James yang penasaran pun langsung keluar dari kamarnya dan mendapati sang ayah sudah tewas. Hal itu tentu membuat James sangat marah, hingga tanpa sadar ada cakar tulang muncul dari kedua tangannya dan... It wasn't your father. Beres menghabisi pria tersebut, James pun langsung melarikan diri disusul oleh Victor yang mengejarnya sambil berteriak bahwa mereka berdua adalah saudara, dan sejak malam itulah keduanya sepakat saling menjaga satu sama lain dan pergi meninggalkan rumah untuk selamanya. They're coming. Keep on running. Puluhan tahun berlalu, James kini dikenal sebagai Logan yang masih tetap bersama Victor saudaranya. Mereka sudah ikut andil di dalam berbagai perang besar dunia, mulai dari perang saudara Amerika hingga perang Vietnam. Namun keduanya bukan manusia biasa, melainkan seorang mutan, yaitu manusia yang mengalami perubahan genetik atau mutasi pada DNA-nya sehingga memiliki kemampuan atau sifat yang berbeda dari manusia biasa. Maka tak heran jika Logan dan Victor memiliki kemampuan regenerasi luar biasa serta usianya yang tak kunjung menua. Usai perang berakhir, Logan dan Victor ditangkap atas tuduhan telah menghabisi komandannya sendiri. Hingga saat mereka berada di dalam sel, muncullah seorang kolonel bernama William Stryker yang justru menawarkan kesempatan baru bagi keduanya dan mengajak mereka bergabung bersama tim rahasia bernama Tim X dengan dalih mengabdi kepada negara. How'd that go? It tickled. How valuable? Selain Logan dan Victor, Stryker juga merekrut beberapa mutan lain dengan kemampuan istimewa. Di antaranya ada Wade Wilson, si ahli pedang, Freedax, si tubuh super kuat, Agen Zero, si penakluk jitu, serta Bradley dan John Wright, si ahli teleportasi, di mana mereka pergi ke suatu tempat untuk menjalankan sebuah misi. Tiba di lokasi yang dimaksud, Stryker menyuruh Agen Zero untuk menghabisi para penjaga agar mereka bisa masuk dengan mudah ke dalam gedung dan... Beres menghabisi para penjaga, Logan CS akhirnya bertemu dengan orang yang dimaksud, yaitu seorang mafia berlian. Namun entah apa yang sebenarnya Stryker rencanakan, kedatangannya ke sana bukan untuk mengambil berlian-berlian milik si pria, melainkan untuk menanyakan tempat asal sebuah batu meteor langka yang dimilikinya. A small village. Tell
Striker meyakini jika batu tersebut adalah sumber jenis logam adamantium atau jenis logam terkuat yang pernah ada, sehingga Striker membawa timnya ke sebuah suku pedalaman untuk menanyakan langsung kepada warga setempat tentang keberadaan batu tersebut. Namun karena warga desa menolak memberitahukannya, Victor CS pun langsung bergerak untuk menghabisi mereka. Logan berusaha menghentikan aksi Victor dan seluruh anggota tim X yang berniat menghabisi para warga tak berdosa, di mana Logan merasa jika Striker dan timnya sangat tidak berperi kemanusiaan pun memutuskan untuk keluar dari tim X dan memilih hidup damai jauh dari aksi kekerasan. We can't just let you walk away. Jimmy! 6 tahun setelah keluar dari tim X, Logan kini hidup tenang di tengah pegunungan Kanada bersama sang istri bernama Kayla. Demi menghindari kejaran masa lalu, Logan memasukkan identitasnya dan bekerja sebagai penebang pohon biasa. Sementara Logan hidup bahagia bersama sang istri, kita akan diperlihatkan dengan Bradley yang kini bekerja di sebuah pasar malam demi melupakan semua kenangan masa lalunya saat masih berada di dalam tim X. Bye. Sepulangnya bekerja, Bradley dihampiri Victor yang berniat mengajak kembali bergabung dengan tim X sekaligus melacak keberadaan mutan-mutan lain yang sudah keluar. Namun karena Bradley menolak ajakannya dan lebih memilih tutup mulut, Victor pun tidak memiliki pilihan lain selain menghabisinya. You know, Kembali pada Logan yang kala itu sedang tertidur, ia dihantui mimpi buruk masa lalu saat masih berada di medan perang. Beruntung ada Kayla yang langsung menenangkannya setiap kali Logan terbangun dalam kondisi sedang mengigau. It's just a scratch. Esoknya saat Logan sedang bekerja, muncul Striker ditemani oleh agen Zero yang kembali menawarkan ajakan bergabung dengan tim X. Namun Logan justru menolaknya mentah-mentah karena tidak ingin mengulangi kesalahannya dan lebih memilih pergi menjemput Kayla yang bekerja sebagai guru di sekolah setempat. conversation's over. Di tengah perjalanan, ada 2 orang yang tanpa sengaja menghalangi perjalanannya. Logan berusaha meminta secara baik-baik agar mereka menepikan mobilnya. Namun karena kedua orang itu malah bersikap tidak ramah sama sekali, membuat Logan hampir saja menghajar mereka. Beruntung, Kayla dengan cepat menghentikannya. So please let us pass. Female powers of persuasion. Saat sedang kembali bekerja, Logan tak sengaja melihat bekas cakaran aneh di salah satu batang pohon yang membuat Logan memiliki firasat buruk tentang kemunculan Victor yang bisa membahayakan nyawa Kayla. Sehingga tanpa menunggu waktu lama, Logan langsung bergegas pulang demi memastikan kondisi istrinya yang ternyata benar saja. Logan mendapati jika Kayla telah tewas bersimbah darah di tengah hutan. Sadar jika Victor adalah dalang di balik kematian istrinya, Logan pun lantas bergegas mencari keberadaan Victor di sebuah bar terdekat demi membalaskan dendam atas kematian istrinya. Rupanya Logan tidak bisa menandingi kekuatan Victor yang membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit. Namun tak butuh waktu lama bagi Logan untuk kembali bangkit karena regenerasi tubuhnya lebih cepat. Di mana momen tersebut dimanfaatkan oleh Striker yang kebetulan berada di rumah sakit untuk kembali membujuk Logan agar mau bergabung dengan iming-iming akan membantunya membalaskan dendam kematian sang istri. No law, no code of conduct.
Setelah menyetujui ajakan Stryker, Logan pun dibawa ke sebuah laboratorium rahasia di tengah hutan untuk dijadikan bahan percobaan penyuntikan adamantium ke seluruh rangka tubuhnya. Meski memiliki resiko tinggi, jika tidak kuat, Logan akan kehilangan kesadarannya. Di tengah uji coba yang masih berlangsung, Logan sempat kehilangan kesadaran ketika cairan adamantium itu disuntikan hingga membuat seluruh ilmuwan termasuk Stryker panik dan berencana menggunakan DNA Logan untuk diduplikasi. Hingga tak lama, jantungnya kembali berdetak dan mendengar tentang rencana barusan hingga langsung melarikan diri dari tempat tersebut. Erase his memory. Erase his memory. Lolos dari rencana jahat Stryker, tibalah Logan di properti milik pasangan kakek nenek yang berada di tengah ladang, di mana mereka sempat dikejutkan ketika Logan berlari ke arah rumahnya tanpa busana sehelai pun. Carpet up that. I don't want you giving the old lady a heart attack. Saat berada di rumah si kakek itulah, Logan dibuat kagum dengan perubahan cakarnya yang kini jauh lebih kuat karena sudah terbuat dari adamantium. Apesnya, Logan tak sengaja menghancurkan beberapa perabotan rumah milik si kakek akibat belum terbiasa dengan kekuatan barunya. I swear I'm gonna pay for it. Set it down over there. Esoknya, Logan kembali dihampiri oleh pasangan kakek nenek ini untuk memberikan jaket sekaligus mengizinkan Logan untuk mencoba mengendarai motor kesayangan mendiang anaknya. Tapi tiba-tiba... I brought you some. Ya, rupanya agen Zero berhasil melacak keberadaan Logan dan menghabisi pasangan kakek nenek ini, di mana informasi itu langsung disampaikan kepada Stryker untuk meminta izin melakukan penyerangan sehingga... Di tengah pengejaran, Logan berusaha memberikan perlawanan kepada agen Zero dan seluruh pasukan yang sengaja dikirim Stryker untuk menghabisinya dan... Setelah berhasil menghancurkan helikopter tersebut, Logan mendengar panggilan dari Stryker yang masih terhubung dengan agen Zero, sehingga ia kemudian mengancam akan mendatangi Stryker. Tepat setelah Logan berhasil menghabisi Victor, sadar jika Logan tidak bisa dihabisi dengan mudah, seorang profesor menegaskan jika satu-satunya cara menghabisi Logan hanya dengan menggunakan peluru yang terbuat dari adamantium. Singkat cerita, Logan menyatroni kediaman John demi menanyakan alasan Victor yang sangat terobsesi untuk menghabisinya, serta sebuah pulau misterius yang sempat disebutkan Stryker. John hanya bisa menyarankan Logan agar menemui Fried, sahabat lama mereka yang mungkin mengetahui tentang tempat tersebut. Told him he gotta move. You gotta move. What? Be nice, man. Hey, Fat, Fred. Demi mendapat informasi tentang keberadaan pulau tersebut, Logan harus lebih dahulu mengalahkan Fried dalam sebuah pertarungan. Sehingga tanpa pikir panjang, Logan pun menuruti apa yang John perintahkan. Meski awalnya sempat kesulitan, Logan mampu memberikan perlawanan dengan menghajar tepat pada titik lemahnya. Beres menghajar Fried, Logan akhirnya mendapatkan pengakuan bahwa Victor kini bekerja sama dengan Stryker dan menetap di sebuah pulau tempat penampungan para mutan. Fried memberi satu petunjuk tentang seorang mutan bernama Remy, mantan tahanan yang berhasil kabur dari pulau tersebut.
Sejenak kita tinggalkan dulu Logan dan beralih kepada sosok pemuda Summers. Diketahui Summers bukanlah remaja biasa melainkan seorang mutan dengan kemampuan istimewa yaitu pancaran cahaya dari kedua matanya yang bisa menghancurkan seisi kota. Then you can wear them in detention after school while you write out this conjugation 100 times. Tak lama berselang, Victor bersama Striker mendatangi sekolah tempat Summer belajar, berencana membawanya ke pulau milik Striker untuk dijadikan bahan eksperimen bersama mutan-mutan lain. Please don't. Atas informasi yang diberikan oleh Fred, Logan bersama John langsung bergegas mencari keberadaan Remy untuk menanyakan lokasi pasti pulau itu. Setibanya di lokasi, Logan tanpa berpikir panjang langsung menghampiri Remy, berharap bisa memberikannya petunjuk terkait lokasi pulau tempat Striker menyimpan para mutan. Just need to know where's. Why would you think I know that? You're the guy who escaped and you're Sementara Logan menemui Remy, John sendiri justru berjalan keluar dan secara tak sengaja mendapati Victor berada di lokasi sama. Menyadari bahaya yang mengintai, John pun diam-diam membuntuti Victor tanpa sepengetahuannya, tetapi Shouldn't. kehadiran Logan tentu membuat Remy tanpa waspada, apalagi setelah melihat kalung pengenal yang dikenakan Logan mirip dengan orang yang dulu pernah menangkapnya, sehingga belum beres masalah dengan Remy, Logan malah dikejutkan dengan kehadiran Victor yang telah menghabisi John. Sehingga Logan yang masih menyimpan dendam atas kematian Kayla pun berniat untuk menyerangnya. Logan gagal menghabisi Victor karena Remy malah muncul mengganggu aksi balas dendamnya yang membuat Victor melarikan diri. Sehingga mau tidak mau Logan harus memberi sedikit pelajaran agar Remy bersedia mengantarkannya ke pulau yang dimaksud. Sementara itu, Striker ditemani seorang jenderal tampak sedang meninjau banyaknya jasad mutan yang telah tewas akibat eksperimen yang telah gagal. Namun karena si jenderal mulai mencurigai tentang proyek mutannya, Striker pun tanpa berpikir panjang langsung menghabisinya dan bergegas menemui seorang perawat yang tengah menyiapkan operasi rahasia lain, yaitu penggabungan berbagai kemampuan mutan ke dalam satu tubuh Weapon 11. And he will respond to my command. Absolutely. Sesampainya Logan di pulau milik Striker setelah Remy dengan sukarela mengantarkannya dan langsung menyusuri setiap sudut ruangan di mana kehadirannya justru lebih dulu diketahui oleh Striker dan Victor yang sudah menunggunya sedari tadi. Bahkan Logan dikejutkan dengan penampakan Kayla yang ternyata masih hidup. They gave me a shot of hydrochlorothiazide. Disinilah Striker akhirnya membongkar semua rencananya yang sengaja memanfaatkan Kayla agar mereka bisa menangkapnya karena dianggap terlalu berbahaya. Bahkan Striker juga mengungkapkan bahwa Kayla juga merupakan seorang mutan yang memiliki kemampuan menghipnotis, di mana Kayla sendiri memiliki alasan tersendiri ketika mengkhianati Logan, yaitu demi menyelamatkan adiknya yang dikurung bersama mutan-mutan lain. Meski Kayla telah mengkhianatinya, rasa sayang Logan terhadap Kayla nyatanya tak pernah benar-benar pudar. Hal itu terbukti ketika Logan berusaha menghajar Victor lantaran berniat menghabisi istrinya. Entah apa yang sebenarnya Logan pikirkan, ia justru memilih melepaskan Victor dan lebih fokus membebaskan mutan remaja yang terkurung di dalam fasilitas tersebut. Namun rencana Logan mendadak terhalang oleh kemunculan Wade Wilson, mantan setimnya yang kini telah berubah drastis. Come on!
Melihat Wade berusaha menghadangnya, Logan meminta Kayla segera membawa peramutan melarikan diri, sementara dirinya akan menghadapi Wade seorang diri. Di tengah baku hantam yang masih berlangsung, Logan mendapat bantuan dari Victor untuk menghabisi Wade Wilson dan... Sementara Logan dan Victor berhasil menghabisi Wade serta peramutan remaja yang berusaha melarikan diri, Striker justru mengambil sebuah revolver dan mengisinya dengan peluru khusus yang terbuat dari adamantium, berharap bisa menghabisi Logan meski peluru itu hanya bisa menghilangkan semua ingatannya. His memories won't grow back. Even with that, Logan justru mendapati kondisi Kayla sudah sangat lemah akibat kehabisan darah. Melihat hal tersebut, Logan pun langsung menghampiri Kayla demi menyelamatkan dan membawanya pergi dari tempat terkutuk ini. Melihat Logan sudah tak berdaya dan Striker berniat menghabisinya, Kayla yang memiliki kekuatan mengendalikan pikiran pun menggunakan kemampuannya demi melindungi dirinya sendiri dan memerintahkan agar Striker terus berjalan sampai kakinya berdarah sebagai penebusan dosa atas semua yang telah dilakukan. Di sisi lain, peramutan remaja akhirnya berhasil terbebas dari pulau mengerikan milik Striker dan dipertemukan dengan seorang rekan baik hati bernama Charles Xavier yang berniat menyelamatkan mereka dari orang-orang yang ingin memanfaatkan kekuatannya demi hanya untuk kepentingan pribadi. Sadar dari pingsan, Logan sama sekali tidak mengingat sedikit pun tentang kejadian barusan karena memang itu adalah efek samping peluru adamantium yang sempat bersarang di bebatoknya. Tamat, ending yang cukup mengeksmenkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kisah ini mengajarkan kita bahwa dendam yang terus dipelihara hanya akan menghabisi diri sendiri. Bahkan sebelum sempat menghabisi orang lain, Victor dan Logan adalah bukti nyata betapa ikatan darah sekalipun bisa hancur oleh ambisi dan rasa haus akan kekuasaan. Ingat, jangan biarkan luka masa lalu mengendalikan langkah kita di masa depan, sebab manusia yang terus menoleh ke belakang tidak akan pernah benar-benar berjalan maju. Saya John mewakili jajaran direksi IQ7 yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, kaos kaki bau cublu. Cumau, cumau.